dari 4% itu dapat mewakili dari keseluruh bagian dari bangunan candi. Sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dipugar kembali. Singkat cerita dengan berbagai pertimbangan yang selanjutnya candi ini diputuskan dipugar. Meskipun tadi batu aslinya kurang lebih hanya 40%. Nah, pemugaran itu dilakukan selama 2 tahun dari tahun 1974 sampai 1976. Kebetulan itu dipimpin langsung oleh tim ahli arkeologinya, Bapak Dr. Sukacana Susmita, ketua timnya adalah Profesor Soyo. Nah, kalau yang aslinya 40%, yang 60% dicetak sebelah sana. Nah, Ibu Bapak nanti akan melihat fotonya dalam bagaimana proses pencetakannya. Cetak, sudah kelihatan bentuknya, kemudian dipindahkan ke dalam fondasi yang asli. Sehingga Ibu Bapak dapat melihat candi seperti ini bentuknya atau seperti ini miniaturnya. Nah, yang kemudian di tengah-tengahnya disimpan sebuah arca. Nah, arcanya seperti itu. Itu di dalam. Itu menutup lubang dalamnya 7 meter. Fungsi dahulu barangkali untuk menyimpan abu jenazah, menyimpan perkakas dan lain sebagainya. Setelah selesai, candi ini kemudian diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Ya, kebetulan tempatnya ditemukannya di Desa Cangkuang. Sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Diambil dari nama sebuah pohon, yaitu sejenis pohon pandan. Nah, ini fotonya seperti ini. Nah, pohonnya itu sampai di sana. Itu ada buahnya. Nah, itu bisa kelihatan. Itu buahnya dulu daunnya dimanfaatkan untuk tudung tikar, pembungkus karet. Tapi kalau buahnya itu obat. Kalau yang udah matang ini masih hijau ya. Kalau udah matang warnanya kuning. Rasanya manis seperti pisang, harumnya seperti sirsak. Itu untuk obat antioksidan, penetrasi racun, obat batuk, penambah stamina dan sebagainya. Nah, ada durinya, ada racunnya, itu obat yang sangat mujarab. Ya, ini obat yang sangat mujarab. Barangkali ini khusus untuk ibu ya. Nanti bisa lihat Bu, ada durinya. Itu obat yang sangat mujarab, yaitu obat anti selingkuh Bu. Benar Bu? Ibu, saya nggak berbohong. Saya nggak berbohong Bu. Saya nggak pernah berbohong Bu. Cangkuang selesai dibuka dan diresmikannya pada tanggal 8 Desember 1976 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sarip Tayyip. Monumentalnya depan sana Bu, betul kecil itu peresmian Candi Cangkuang. Nah, itu tentang candi. Yang selanjutnya di samping itu adalah makam penyebar Islam, yaitu makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Nah, beliau bukan sini. Beliau seorang panglima perang dari Kerajaan Mataram menuju Jakarta. Yang saat itu disuruh rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara VOC ke Batavia. Nah, pada saat penyerangan ternyata beliau mendapatkan kalahan, sehingga beliau mencari tempat persembunyian yang aman. Singkat cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, tapi dengan pendekatan dengan budaya, momentum akulturasi Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat kampung pulau sekitar. Sehingga sekarang semuanya beragama Islam. Jadi abad 17 sampai saat ini hanya boleh tinggal 6 kepala keluarga. Yang dipimpin oleh satu pemimpin namanya Kuncen sebagai Pak Adat. Nah, di sini berarti ada adat istiadat yang terpelihara dari dulu sampai saat ini yang tidak boleh dilanggar, yang dikatakan dengan 5 pamali 5 pantangan. Pertama adalah kemakamian kerahmatan di sini, yaitu pada hari Rabu, Tamasya, Sabitur di sini boleh. Tapi mendoakan orang yang meninggal di sini tidak boleh. Kenapa? Karena hari Rabu tempo dulu untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Karena dulunya umat Hindu pada hari Rabu menyembah Candi Cangkuang, datang Arif Muhammad, hari Rabu dialihkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, setelah beliau meninggal, kebetulan umat Islam hari yang terbaik adalah hari Jumat, sehingga hari Rabu tidak boleh berjalan kemakamian kerahmatan di sini. Itu intinya. Yang kedua, di kampung pulau ini selamanya membuat rumah semanjang, juga tidak boleh memukul gong besar dari bumi. Alasannya karena ketika anak Arif Muhammad yang satu-satunya laki-laki mau disunat, sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditanduk menggunakan jampana atau rumah-rumah yang beratap curing. Setelah diarak, diiringi dengan gamelan, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar, sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu jatuh, meninggal seketika. Nah, dari situ leluhur kami mengatakan, hei anak cucu kami, jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Di kampung pulau ini tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangunan pokok, karena tadi bangunan di sini mensimboliskan dari keturunan Arif Muhammad, gitu ya. Hanya 6 anak perempuan dengan 1 masjid, 6 rumah, 1 anak laki-laki dengan 1 masjid itu. Yang terakhir, di kampung pulau ini tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4 seperti kambing, sapi, kerbau. Di sini kalau itu hidup kurban, menyembelih, memakan itu boleh, tapi ternak tidak boleh. Makanya sini ada itik, ayam, unggas saja sini.
boleh sapi tidak boleh. Jadi kalau itu keluar mendatangkan seperti itu. Nah, itulah ibu bapak sekalian tentang selayang pandang keberadaan cagar budaya Candi Cangkuangnya. Barangkali kalau saya terlalu bercerita panjang, ibu cukup lelah gitu ya. Itu singkatnya. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sebelum ibu melihat ke dalam bapak yang kampung adat enggak gitu ya. Ya. Begitu turunan Muhammad. Saya lihat rumahnya tidak menimbulkan filosofi Sunda kan, karena tidak ada 3 falsafah, itu biasanya kan sudah 3. Itu dijelaskan tadi ruangan ada 5, terus aturan ada 5. Berarti kan Jawa yang digunakan. Nah, kepaduan pak, di sini kepaduan. Nah, untuk yang sekarang keturunannya masih menggunakan prinsip yang Sunda atau Jawa? Nah, di sini mereka menggunakan tradisi Sunda dan Jawa, Pak. Ada hitungan-hitungan sama seperti ada keterkaitan seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini juga hitungan contoh. Hitungan di sini pada asar. Hitungan Sunda Jawa gitu, ada yang pada asar, ada juga pada maghrib seperti itu. Hitungan peralihan waktu di sini. Peralihan harinya. Ada lagi? Ada 6 yang tepatnya tidak boleh lebih dari 6. Ya. Nah, seandainya keturunannya itu mempunyai putra atau putri lebih dari kepala itu. Jadi di sini menikah Pak bisa tinggal di sini. Anaknya mau 6, 5 berapa. Tapi kalau udah menikah maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar. Semuanya keluar. Tapi kalau di sini kepala keluarga yang meninggal, boleh yang tadi keluar, boleh masuk sini sebagai pengganti. Tapi dengan catatan yang menggantikan harus keturunan yang perempuan. Karena di sini kerabatannya maternal. Warisan jatuh kepada pihak perempuan. Beda dengan Sunda, harusnya ayah. Ini sebetulnya orang Padang.